Halo cuy, balik lagi dengan gua Xkanzo di game Troublemaker Beyond to Dream. Bang, kok main game ini lagi? Bukannya udah tamat? Harusnya sih udah tamat ya ini game ya. Cuman setelah gua cek-cek ya, kayaknya kita tamatin sekalian gak sih cerita sampingan cuy? Kemarin gua coba login lah ya. Gua lihat cuy, ternyata cerita sampingan tuh masih banyak cuy. Tamatin gak sih cerita sampingan? Paling nggak sampai 1 jam kok ini. Selamat, kamu telah menamatkan Troublemaker 2, anu kan? Gue udah tamat ini coy. Tapi kalau kalian lihat nih di sini nih, kita tekan ESC ya, lalu tekan peta cuy. Nah, di sini tuh banyak kali tanda seru coy. Li, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guys. Ada 9 misi cerita sampingan cuy. Ya, kita tamatin aja lah ya. Pertama, cari yang deket dulu gak sih? Gua ada di sini ya. Ke mana ya? Atas dulu atau bawah dulu? Atas dulu ya. Berarti gua harus ke sini Oke. Yap. Kita langsung aja ya ke misi pertama. Apa nih misi pertama nih? Sabar. Cek dulu gak sih? Kali aja salah. Oh, salah cuy. Lewat sini coy. Nah, lewat sini. Oh iya cuy, kemarin pas gue explore ya, ternyata ada Mbah Dukun coy di sini. Lihat. Mbah Dukun ya. Fungsinya itu sabar kok. Gua pakai karakter ini dah. Gua pakai Jordan aja lah. Nah, ini. Kalau kita pencet, dia itu jualan coy. Tuh, ada senjata tuh. Senjata beton sama payung, guys. Tapi duit gua kurang nih. Dan kita juga bisa upgrade senjata cuy. Kan ini kan senjata yang udah gua punya ya. Ini kayak tan kosong, terus tongkat kayu ini kan udah ada di awal ini kan, awal episode kan. Terus golok kayu ini gak tahu ya gue dapet dari mana ya. Tapi tiba-tiba gua punya cuy golok kayu. Udahlah, cuman review doang ya. Fokus ke cerita sampingan. Nah tuh depan tuh. Dikit lagi yuk. Apa nih? Wait. Sapi atau kebun nih? Cerita sampingan pertama apa nih? Mimpi si sapi. Hah? Itu bapak sama anak lagi liatin apaan? Coba samperin deh. Loh, sapi. Ngapa bisa di trotoar? Ayah, itu apa ya? Itu sapi yang sedang bernyanyi, anakku. Apa lo tega? Serius ini sapi yang nyanyi, bro. Apa lo tega? Bentar. Kamu siapa? Aku bukan ayahmu. Loh, kayak mana sih? Kalian ini berdua nih. Ayah, jangan izin beli susu lalu pergi lagi ya, ayah. Gua aja masih perjaka bangsat lah. Itu gak jelas guys. Itu NPC itu kenapa dah? Apa sih? Itu sapi kayaknya lagi sedih dah. Coba gua tanyain dah. Hah? Apa sih sapi ditanyain? Mo. Artikulasi sama intonasi lu tuh buat bahasa sapi jelek banget sih. Wait, ini sapi siluman kah? Kok bisa ngomong cuy? What the hell? Kok lu bisa bahasa manusia? Kalau udah di detik-detik kematian, pasti lu bakal ngerasain pengennya ngabulin semua bucket list yang lu punya. Gua adalah sapi yang dibesarin di peternakan. Gak kayak teman-teman sapi lainnya. Gua dikasih kelebihan sama Tuhan buat berpikir secara kritis. Buset, ini sapi apa ini coy? Sapi dah. Gua nyadar ajal gua nggak bisa dihindarin. Pasti suatu saat gua juga disembelih dan dipotong buat jadi rendang. Dengan segala keajaiban, gua mulai belajar buat mahamin dan ngomong bahasa manusia.
dari peternak yang selalu ngajak ngomong sapi-sapi lainnya. Terus akhirnya gua ngomong sama peternak gua, kalau gua ikhlas lu sembeli, tapi tolong kasih gua waktu buat memenuhi beberapa bucket list gua. Dan sekarang disinilah gua menunggu waktu ajal tiba. Jir, sedih juga. Tapi gua gak nanya sih. Kira-kira lu mau bantuin gua gak buat menuin bucket list gua? Apa cuy? Apa yang dipinginin sapi coy? Rumput kah? Rumput? Ngapain tuh? Gua pengen menggila di jalanan, nabrakin mobil dan orang-orang. Gua pengen go with a bang, biar orang-orang selalu inget sama gua. Karena sesungguhnya gua ini reinkarnasi makhluk mitologi yang sering dikenal sebagai Minotaur. Wajib. Iya ya, Taurus kan ini ya. Logonya sapi ya, Taurus ya. Sapi atau kebo cuy, Taurus. Ada yang zodiaknya Taurus gak di sini? Gua. Mana mungkin gua bisa bantuin anjir. Gak lah, ngerugiin banyak orang. Lagi pula Minotaur itu banteng. Lu kan sapi. Oh ini sapi ya, tapi warnanya hitam coy. Gua kira banteng coy, kalau nggak kebo. Ya udah deh. Bantuin bucket list kedua aja. Gua pengen peraturan koruptor dihukum mati cepatnya disahkan. Masa udah jelas-jelas merugikan negara tapi cuma di penjara aja. Korupsi dana tower 5G lah, korupsi dana bansos lah. Gimana, lebih mulia kan? Apa sih guys, ini bukan gua guys yang ngomong guys, sumpah ini sapi yang ngomong, sumpah. Gua nggak ikut-ikut ya, gua cuman bacain teks kocak. Apa sih pinggir jurang ini gua bacain teks kocak. Tadi lu mau nabrak mobil warna apa? Yes gitu dong ya. Gak jadi dibantuin cuy. Yang padahal bucket list kedua itu bagus ya. Lah selesai misinya. Lah gua kira bakal ada ini coy, adegan tubruk-tubrukan pakai sapi ya anjay. Ya. Kurang seru ya. Kurang seru coy. Cerita sampingan pertama ini kurang seru coy. Ya berarti sekarang gua ke sini dulu kali ya. Ke depan. Ya gua ke depan dah. Pokoknya yang deket-deket dulu lah. Dan cerita sampingan yang hantu itu yang terakhir guys, karena itu yang susah coy. Apalagi gua nggak jago kan main game horror coy. Nah itu terakhir aja, karena itu pasti yang bakal paling lama coy. Atau nggak bakal bisa gua selesain coy. Bener ya, ke bawah ya. Kurang coy, kurang ke sana coy. Kurang ke sana. Ini nggak bisa teleport ya. Nah pakai fast travel gitu nggak bisa. Nah udahlah, nggak apa-apa lah ya, jalan kaki lah kali aja nemu ini kan, nemu hal random gitu. Nah tuh ada tuh. Ini dulu nggak sih? Lebih deket nih. Ini aja lah. Cerita sampingan, oke. Yuk. Apa nih sekarang nih? Apa nih? Bubble on the Run. Apa nih Bubble on the Run? Wifi corner. Tempat ini berguna banget. Bisa akses internet gratis 24 jam, apalagi buat mahasiswa. Kayaknya lagi ada forum terbuka tuh. Gua coba ikut nimbrung ah. Jadi gitu tipsnya, biar player bisa kehook sama gameplay kita. Selain itu penting juga buat nentuin target marketnya. Lu mau bikin game buat siapa? Ingat, sebuah game untuk semua orang justru tidak akan memuaskan siapapun. Dan ingat juga, komunitas itu penting. Mereka berperan besar buat publisitas game kalian. Percuma kan udah capek-capek bikin game tapi nggak diomongin sama banyak orang. Jadi jangan pernah ngeremehin komunitas, atau bahkan sampai bilang komunitas itu nggak penting.
Wah, mantep banget ilmunya bang. Kita pamit dulu ya bang. Makasih udah berbagi tips pengalaman. Sama-sama. Oh. Jangan lupa kabarin soal prototipe tadi ya. Siap bang. Para mahasiswa pergi. Loh, lu kan? Aha, kagum gua bang. Lu masih inget sama gua? Gua emang udah bapak-bapak ya. Tapi gua belum pikun-pikun amat ya bangsat. Bete tuh ben amat bang di sini. Ngapain? Awalnya sih mau merenung. Terus tadi disamperin sama bocah-bocah kampus. Nanya-nanya tips bikin game gitu. Dan akhirnya nggak jadi bengong. Udah bapak-bapak sih ya. Jadi mulai suka bengong-bengong gini. Tapi kan biasanya bapak-bapak bengong di teras rumah. Nah, lu ngapa bengong di sini, Bang? Soalnya tempat ini ngingetin sama tongkrongan gua dulu. Tapi sayangnya itu di Pacitan. Jadi kejauhan kalau gua bengong di sana. Iya sih. Tapi gua mau nanya deh, Bang. Bikin game seru gak sih? Kan kalau main game seru tuh, tapi apa proses bikinnya seru juga? Ya seru-seru aja sih. Sama kayak semua kerjaan, ada senangnya ada juga sedihnya. Apalagi Gamecom Tim Studio ini udah hampir 5 tahun. Dipikir-pikir agak kangen juga sih pas awal-awal bikin studio. Dulu berdua doang sama temen-temen. Gua yang namanya Heru. Kangen kenapa bang? Nostalgia. Iya, karena dulu kita bikin game itu bebas banget sih. Gamenya bener-bener seenak udel kita. Nggak peduli mau laku atau enggak. Tapi ya kangennya di situ. Oh iya bang, IP Bubble The Walking Box sekarang kabarnya gimana? Ya gitu deh. Selain bikin game gacanya doang yang di alun-alun, kita belum ada waktu buat lanjutin IP yang itu. Dulu kenapa kepikiran bikin game itu bang? Terus sekarang malah ganti haluan jadi genre action komedi. Karena Bubble itu inspirasi utama dari game pertama yang gua mainin, yang dikenalin sama almarhum ayah gua. Tapi seiring berjalan waktu, akhirnya aku menemukan game apa yang beneran aku inginkan. Ketika orang main, mereka emang enjoy momen mereka main. Ditambah game action komedi pertama kita dulu laku, bisa menghidupi satu kantor sampai sekarang ini. Jadi ya itu alasan kita terus membuat game genre komedi. Ditambah cocok juga sih, soalnya sama studio kita kebanyakan orang-orangnya agak rada-rada semua. Jadi ya itu alasan kita fokus buat produksi game dengan genre action komedi. Ditambah ya belum ada kesempatan buat game dengan game genre lain. Terus kalau udah selesai, kira-kira bakal bikin game genre lain nggak bang? Diem-diem ya, breaking the fourth wall. Diem-diem aja. Lu ngapain bang? Oh nggak apa-apa. Jadi berarti IP Bubble udah nggak dilanjutin bang? Loh kata siapa? Itu tadi bocah-bocah kuliahan pada gua suruh buat cobain prototipe game spin-off Bubble yang ada di mobile kok. Perasaan baru aja curhat dah. Gak ada waktu buat bikin game genre lain. Oh iya, lu mau nyoba gak? Boleh bang. Gua kirim ya aplikasinya. Nah udah tuh, coba install di HP lu. Oke bang, nanti gue coba ya. Sip, kalau gitu gua mau lanjut bengong dulu ya. Dah, udah gua cariin kemana-mana. Gua kira mancing, ternyata malah di sini. Bosen Bim kalau mancing mulu, terlalu bapak-bapak. Nggak salah sih. Ayo balik ke kantor, ada yang harus kita meeting ini. Ah nanti aja. Gak bisa nanti-nanti pak. Lu ntar abis meeting sama Bima harus meeting sama gua juga. Aduhai malasnya. Sekedar mengingatkan.
Iya iya bang, gua ke kantor, buset, bawa katana, bawa sarung, bawa payung, bawa raket lagi, bawa golok tuh yang belakang tuh, lihat. Untung gua udah fasik jadi game developer. Apa sih? Oh ya, halo Aboy. BTW kayaknya menarik juga prototipe game spin-off Bubble. Nanti kalau ada waktu gue cobain dah. Udah keinstall juga aplikasinya di HP gue. Ih, gue dapet game baru coy. Bubble on the Run. Wait. Coba gue cek dulu. Gue dapet game baru coy. Bubble on the Run. Sama cintaku bersemi di Demo Mart. Nice. Ganti. Sekarang oh deket nih ceritanya nih. Deket. Terus ini doang ya. Kayak kita tamatin semua cerita sampingan tuh. Nah ini nih deket nih. Apa nih? Berantem yang sopan. Apa nih berantem sopan tuh? Jalan kaki mulu. Lama-lama capek juga. Istirahat dulu kali ya. Emang indah ya kota Jakarta selama ini. Ya meskipun warganya sih aneh-aneh sih. Lu bocah sekolahan ngapain? Latihan jalan paskibra. Cita-citaku menjadi kutek agar ku bisa ya bro. Gua sensor ya, gua gak bakal baca tuh. Parah itu coy. Lagi yuk, tapi lebih keras. Gas. Astagfirullah, cita-citaku menjadi kutek agar ku bisa mengkokop. Nah itu guys, pokoknya guys. Woi, kasar banget. Lah, ngapa? Ngatur amat lu kek. Jangan mentang-mentang udah tua terus ngira bisa ngatur kita seenaknya ya. Gue masih muda ya. Lagi pula kalian song amat dah dinasihatin malah begitu. Gua memang belum tua, tapi kalian gak sepantasnya ngomong kata-kata itu tempat umum. Ngatur amat sih. Lah, malah ngunjak anak ini. Nah kan, lu juga ngomong. Gua ngomong karena lu ngatain duluan. Banyak bacot, ayo gelut dah. Lah, nantangin, ayo. Hei, ada apa nih? Ribut-ribut. Mana berantem pakai kata-kata kasar lagi. Lah, ya namanya juga berantem bang. Udah pasti pakai kata-kata kasar dong. Masa berantem pakai kata bahasa formal? Kaku banget dong. Ya coba aja, siapa tahu pengalaman baru. Iya juga ya, kenapa gak kepikiran? Mau gak lu pada? Boleh bang. Oke, mulai sekarang kita ngomongnya santun ya. Siap. Wahai Kisana, apakah engkau jadi bertarung melawanku? Tentu saja. Tetapi akan ada satu syarat terlebih dahulu. Baiklah, syaratnya apa itu? Anjing udah kayak ini bro. Udah kayak nyair gua. Kamu harus melawanku terlebih dahulu. Wahai pria bertubuh besar, siapakah namamu? Namaku adalah Sucipto. Sucipto, apakah dirimu hiu? Tentu saja bukan. Pertanyaan macam apa itu Kisana? Abaikan pertanyaanku barusan. Jadi aku harus bertarung denganmu terlebih dahulu, 1 lawan 1. Betul sekali Kisana. Baiklah, tantanganmu aku terima. Siapkan dirimu dan untuk merasakan tinjuku. Bagus gak guys? Gue dubbing guys. Bagus gak? Jelek bang, lu gak jago dubbing tai lu. Ya agak agak. Sucipto, nama gue jadi Sucipto jadi padahal nama gue Jordan. Oh maksudnya Sucipto itu yang gue lawan. Kira itu ya easy banget cuy lawan Sucipto. Gini doang Sucipto. Pepar. Sungguh kuatnya dirimu Kisana. Terengah-engah, terima kasih. Sekarang apakah aku sudah memenuhi syarat untuk melawan kalian semua? Tentu, kami adalah pria yang menepati janjinya.
Aku ingin bertarung lagi. Apa kau yakin, Sucipto? Tubuhmu sepertinya udah lelah. Tidak apa-apa. Aku yakin kalau kita bersatu, pasti kita bisa mengalahkan pendekar berambut putih itu. Standing here. Jangan. Kita tidak ada izin untuk memainkan lagu itu. Oke, baiklah. Apakah kau siap, pendekar putih? Tentu saja. Mari kita bertarung. Ya guys, lawan 4 sekarang cuk. Dikeroyok bangsat. Apa ini? Silo. Bocah sekolah. Oke, sini lawan gua. Berempat gua aja ini dah. Karena lu berempat ya, gua pakai kayu ya. Nih. Biar imbang nih. Kita dikeroyok soalnya nih. Gua pakai bambu nih. Nice, sisa 1. Easy. Udah kah? Apa masih lagi nih? Sungguh, kau benar-benar kuat. Dengan ini, kami mengakui kekalahan. Aku akui, kalian cukup terampil untuk usia yang sangat muda. Kami meminta maaf karena sudah mengganggu kenyamananmu di sana. Aku juga meminta maaf sudah merusak kebahagiaan kalian. Jadi sekarang kita berteman. Tentu saja. Apaan banget sih? Kenapa Anda berkata kasar di sana? Udah, nggak cocok vibe-nya. Kayak gini, cok. Baiklah, kita balik ke settingan default lagi ya. Gas. Asli, mau lu apa sih bang sebenarnya? Tadi kita berantem pakai kata kasar lu komplain. Sekarang udah sopan lu komplain juga. Ternyata berantem nggak seru ya kalau pakai kata-kata sopan. Mending sambil teriak. Itu aja. Lah kasar. Munafik ya lu pada. Ini bapak-bapak ngeselin banget dah. Mending kita gebukin gak sih bang? Boleh. Ayo siapa takut. Gua dulu pas SMA jadi pentolan sekolah ya. Nggak percaya gua. Lu semua lawan gua sekaligus aja coba. Biar gua ratain kalian semua. Mau buktiin? Ayo. Aliansi pendekar. Mari kita bersatu melawan bapak-bapak titit ini ya. Wih, kita lawan bapak-bapak juga. Bapak provok. 5 orang nih. Sekarang gantian ya. Gua yang ngeroyok sekarang. Nih loh. Nih loh. Nah, gimana? Mampu ini jauh banget tuh kena tendang tuh. Jauh ya. Terengah-engah. Gua nggak nyangka ternyata kita bisa seimbang. Iya, padahal kita udah bikin aliansi loh bang. Lumayan juga bocah-bocah ini. Tapi kalau gua ngelawan kalian pas masih muda, udah pasti kalian gua ratain. Bener sih, gua juga ngerasa bakal begitu. Jujur gua berterima kasih ya sama kalian semua. Lah, kenapa pak? Ini nyambung sama cerita sebelum kita berantem tadi. Yang bapak ini sebenarnya mantan pentolan di sekolah bukan? Bener. Jadi dulu pas gua masih sekolah, gua jadi salah satu siswa yang paling kuat. Alasan gua jadi kuat cuma satu, biar bisa banyak temen. Tapi ternyata pas gua udah jadi yang terkuat, gua tetap gak punya teman. Teman gua di sekolah tuh totalnya cuma 4 doang. Kok bisa gitu pak? Banyak orang yang males temenan sama gua karena gua ngomongnya terlalu kasar. Akhirnya gua perlahan-lahan gua coba buat gak ngomong kasar. Dan lama-kelamaan tata bahasa gua jadi sopan banget. Emang sih, setelah itu gua jadi punya banyak temen. Tapi gua bener-bener ngerasa jauh lebih kesepian karena gua jadi diri gua sendiri. Karena gua nggak jadi diri gua sendiri. Rasanya beda aja gitu. Ketawa gua kebanyakan cuma dibikin-bikin buat lawakan yang menurut gua garing. Sedangkan pas temen gua masih 4, tawa gua bener-bener lantang. Sampai kadang gua nangis gara-gara ketawa.
Dulu gua kira kuantitas pertemanan itu penting. Makin banyak teman, makin seneng. Tapi makin tua gini, akhirnya gua mulai sadar sesuatu. Apalagi abis berantem sama kalian tadi. Kalau kualitas temen jauh lebih penting daripada kuantitas. Gua pakai topeng sopan biar lebih diterima aja. Tapi lama kelamaan gua kehilangan diri gua sendiri. Saya belum tua sih bang, tapi saya punya satu saran buat bapak. Mungkin bisa bapak terima saran ini. Apa tuh? Selalu jadi diri sendiri aja bang. Mungkin di mata masyarakat kita memang orang yang kurang ajar, suka ngomong kasar, suka ngatain satu sama lain. Tapi di dalam hati kita, kata-kata yang kita umpatin itu cuman sebagai bumbu tambahan aja. Hidup ini terlalu singkat buat jadi panggung sandiwara pak. Nikmatin aja dengan diri sendiri. Jangan terlalu mengubah diri untuk disukai orang lain. Apalagi sampai kehilangan jati diri. Kelas 3 SMA bang. Hah? Hah? Maksud gua omongan si rambut ubanan ini berkelas gitu kocak. Keren maksudnya. Oh, gua kira nanyain kelas berapa. BTW ini itu cat rambut ya pak, bukan uban. Bodoh amat. Nice, selesai cuy. Ternyata cerita flashback ya dari bapak-bapak cuy. Terakhir. Wah ini jauh-jauh guys. Ini jauh-jauh guys. Coba ke sini dulu dah. Nah, tinggal lurus doang sini. Nah, coba. Tinggal lurus doang nih. Tinggal lurus doang. Gila, gua baru misi ya, baru 2 misi ya. Udah 27 menit coy live gua. Apalagi gua live-nya ini misinya ada 9 coy. Bisa nggak ini namatin dalam 1 jam? Apa nggak bisa ini? Kalau nggak bisa ya udahlah ya, kita nggak usah tamatin semua coy. Surat wasiat nggak jadi. Ini surat wasiat coy. Ini serem coy, ini serem nggak jadi. Ini horor coy, nggak jadi. Nah, yang lain aja, yang lain. Ah, cupu lu bang, nggak berani misi yang itu. Serem kocak. Apalagi ini gua live malam ini. Serem cu. Nantilah di akhir. Kalau waktunya cukup ya. Gua coba sekali lagi. Tapi kalau masih nggak bisa ya udahlah ya. Cerita sampingan. Apa nih kok ada hajatan cuy? Rendang terakhir. Wait, rendang terakhir coy. Ada kondangan di tengah jalan tuh. Bikin tenda kondangan kok di tengah jalan. Ganggu lalu lintas banget dah. Gua lapar. Kalau gua ke kondangan itu pasti bisa ngehemat duit jajan. Maklum, namanya juga anak kos. Pas banget gua masih ada amplop nganggur nih. Sisaan amplop kemarin buat bayar kos. Maklum, pemilik kos kan nggak mau ditransfer. Biasalah, salah satu cara buat menghindari pajak. Pura-pura jadi tamu ah. Permisi mbak. Iya mas, silakan isi namanya di buku tamu ya mas. Udah ya mbak. Memberikan kupon. Ini kuponnya mas. Nanti pas pulang bisa ditukerin souvenir di sini. Jangan lupa naruh amplop kosong nih. Siapa yang di sini ke kondangan selalu ngasih amplop kosong guys, jangan ditiru ya guys ya. Gak baik guys. Makasih mbak. Anjay, WhatsApp mamen. Ini siapa cu? Udah lama gak ketemu nih. Tiba-tiba udah kawin aja lu Ram. Iya. Lah kok gugup? Lu gak inget gua? Jujur enggak. Tapi mungkin lu kenalan dari bokap gua kali. Tamu undangannya kan lebih banyak dari kenalan gua dibandingin teman-teman gua sendiri. Bisa aja. BTW masih sama yang lama. Yang lama. Kan gua dijodohin 30 tahun gua hidup. Untung bokap gua kaya.
Oh iya bener-bener, sorry lupa. Ya udah Samawa ya pernikahannya. Makasih bro. Itu tadi siapa deh yang kagak tahu anjay. Silakan mas makanannya. Wah anjir, daging rendang. Oke sekarang tinggal makan dan nyantai sambil nonton dangdut. Ya makan ya, makan ya. Lumayan cuy, rendang. Lah lu ngapain di sini? Waduh ada Jakarta Youngster cuy. Ya kondangan lah. Lu pada di sini ngapain? Berburu daging rendang? Nggak usah ribut dulu ya. Sekarang nikmati aja acara ini. Ya emang kita kesini tujuannya cuma mau dangdutan ya sama makan. Oh, anjing. Nyawer cu. Ambil makanan dulu yuk biar dangdutan lebih nikmat. Gas. Ada tentara tuh. Itu mah Ormas Merdeka Warrior. Mereka cuman tentara-tentaraan doang, tapi emang lebih niat aja pakai seragam. Ada pemuda ini coy, pemuda kuning. Ada pemuda kuning coy. Maaf mas, tadi udah ada satu ormas yang datang. Jadi kuota buat ormas udah habis. Ayolah, telat lagi kita. Ormas yang mana sih yang datang? Kita. Ngapain lu? Lu lagi. Gantian woi, kita mau makan di kondangan. Ngeganggu jalan warga ini. Lah, siapa cepat dia dapat rendang, bos. Pilih ngasih daging rendang ke gua atau lu semua gua ratain sekarang. Lah, songong ngajak ribut. Jakarta Youngster, ayo pertahanin rendang kita. Oke bang. Apa sih? Dek, mau taruhan nggak? Lumayan nih untungnya. Kalau lu pilih yang menang, soalnya banyak bapak-bapak taruhan nih. Boleh deh pak. Mantap. Guys. Kita dukung siapa guys? Dukung Jakarta Youngster atau pemuda kuning guys? Apa guys? Yang kuat siapa guys? Gangster atau pemuda kuning guys? Jakarta Youngster aja bang, kan dia udah baikan sama kita. Serius. Oke, gua pilih ini ya. Jangan sampai gua salah nih. Soalnya kalau menang dapat duit ya lumayan nih. Menang nggak? Gue pilih Youngster ini. Wait. Ini gua ngendaliin gak? Anjir, enggak cuy. Otomatis cuy, gelutnya cuy. Siapa nih yang menang? Jakarta Youngster. Aduh, kalah gua. Ya. Pilihan gua kalah cuy. Ya kalah kocak. Apa sih? Sesat kalian guys, sumpah. Tahu gitu gua pilih pemuda kuning coy. Buset, sampai kacau gini makanannya. Sampai tumpah-tumpah. Malesin banget dah ormas-ormas ini. Bener. Langsung honeymoon aja yuk. Udah nggak mood aku. Oke gas. Tiba-tiba datang Bang Febri. Bang Febri, serahkan semua daging rendang itu. Wah, ini datang langsung minta rendang, Cuk. Kok kita kena juga, Bang? Karena gua lapar. Tapi masalahnya, Bang, apa? Makanannya udah tumpah. Tidak, daging rendangku. Daging rendang terakhir. Cepat serahin. Gak bisa, udah gua ambil duluan, enak aja. Serahkan daging rendang itu. Nggak mau. Berarti lu bakal gua habisin ya di sini ya, Jordan. Ribet amat dah. Perkara rendang doang. Wah, gua gelut sama Bang Febri gara-gara rendang juga. Absurd banget dah. Febri Pradana, oke, gua lawan Febri ya sini.
Aduh, anjir. Buset. Sini, dikit lagi tuh. Nice. Win. Piring Jordan tumpah. Tidak. Anjir, masih lapar gua. Baru juga makan setengah. Misi gagal dah. Balik-balik makanan udah habis. Lu sih. Ya enak aja lu dulu anjir. Lu. Gitu aja terus sampai pembunuh Munir ditemui itu. Wait. Makasih dek udah ngusir ormas-ormas tukang palak daging rendang itu. Aslinya nggak ada niatan gitu sih pak. Cuman ya karena daging rendang saya terancam, jadi apa boleh buat. Tapi ternyata percuma juga sih, piringnya juga tumpah. Oh aman dek, ini saya kasih bingkisan. Ada daging rendang dan macam-macam cemilan lainnya. Sebenarnya daging rendang juga masih banyak sih, cuman sengaja aja kita hidangin semuanya. Nggak kita hidangin semua, biar nggak dihabisin sama ormas kayak di depan tadi. Wah makasih banyak pak. Emang ormas tuh nyusahin ya pak? Sama-sama. Ya begitulah. Sekarang kita mau kelarin acaranya dulu ya dek. Udah berantakan banget nih soalnya. Pengantin kita juga udah kebelet ngecas tuh. Jadi udah pergi ke tempat ini. Wait. Beneran kabur cu pengantinnya. Boleh saya bantuin bersih-bersih nggak pak? Boleh banget, makasih dek. Wah ini misi bersih-bersih gak? Hitung-hitung balas budi. Soalnya amplopnya yang gue kasih kosong sih. Tapi dilihat dari kejadian barusan, manusia emang nggak bisa kompromi banget sih kalau soal masalah perut. Ini contoh kecil gimana daerah yang akses dan makanan minuman masih sulit. Berarti emang penting banget kita nggak buang-buang makanan, karena masih banyak di luar sana yang susah dapat makanan. Oke guys, pesan yang bisa diambil adalah jangan buang makanan sembarangan cuy. Makan tuh habisin. Terus kita kemana guys? Sisa berapa guys? Sisa 1, 2, 3, 4. Sisa 4 cuy. Bisa lah ini tamat nih. Sisa 4 doang juga. Oke, ke sini ya. Sini ya, betul ya. Sini gak sih? Bener gak sih? Sabar. Ke bawah terus belok ke sini dikit. Sabar gua pindahin dulu dah. Oh ya, betul, ke bawah terus ke sana ya. Oke. Bawah. Nah, itu tuh kelihatan tuh di map tuh. Nice. Samping, oke. Terus masuk gang sempit, lurus. Nah, sampai nih. Apa nih? Misi apa nih? Semoga nggak horor ya. Kok di kuburan? Wait. Kok di kuburan misinya? Wait. Jangan bilang horor cuy. Kuntilanak horek. Hah? Kuntilanak horek. Kuburan. Tempat akhir dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Jir, gua kenapa-napa tiba jadi puitis dah. Lanjut jalan ah. Nyanyian merdu terdengar. Ih, ada Mbak Kun coy di pohon. Tapi siang hari ya, nggak serem lah. Jir, merdu banget suaranya. Siapa yang nyanyi nih? Berjalan mendekati suara. Kuntilanak. Wah anjir itu jelas banget cuy, kelihatan kuntilanaknya cuy. Cuman nggak serem sih, pagi soalnya. Wah anjing, kuntilanak cok. Mas jangan kabur. Andai aku masih hidup. Orang-orang emang lebih mementingkan fisik ya daripada kemampuan. Apalagi di dunia entertainment.
Jir, gue jadi merasa bersalah. Semua orang berhak dapat kesempatan kedua, termasuk kuntilanak. Bentar, kuntilanak termasuk orang nggak sih? Permisi kak, nama saya Jordan. Saya minta maaf karena tadi langsung kabur gitu aja. Nggak apa-apa kok. Siapa juga sih yang nggak kabur lihat aku. Apalagi kakek juga udah tua kan. Dikit lagi kayak aku. Ini cat rambut bukan uban ya. Oh maaf. Salam kenal Jordan. Aku Marsha. BTW kakak mau curhat. Emang kamu mau dengerin curhatan hantu? Boleh kak. Hitung-hitung nambah pengalaman hidup. Oke sebentar, gua turun dulu ya. Guys, kuntilanak mana guys yang turun dari pohon pakai tangga cuy? Kenapa nggak langsung ngilang aja gitu? Pakai tangga loh dia. Ini hantu apa orang nyamar cuy? Itu kuntilanak jadi-jadian bang. Iya kali ya. Tapi ireng banget tuh. Wifi siapa nih dihitamkan nih? Kenapa pakai tangga kak? Bukannya hantu bisa terbang? Terbang itu nguras energi ya. Ibarat kalau di dunia lu masih hidup, itu kayak lari coy. Oh, oke. Jadi aku mulai dari mana ya? Bebas kak. Dulu aku lahir tahun 1947 di bulan Oktober pada malam Jumat Kliwon. Nggak sejauh itu juga sih kak. Oke. Versi singkatnya aja ya. Dulu aku tuh punya cita-cita jadi penyanyi gitu mas. Setiap hari abis pulang kuliah aku selalu latihan nyanyi. Cita-citaku ini muncul setelah aku sadar kalau aku salah jurusan mas. Emang dulu kakak ngambil jurusan apa? Tata kota? Agak jauh sih ya. Tapi masih normal ini mah. Jurusan teknik mesin aja ujung-ujungnya jadi teller bank. Pendidikan di negara ini juga sih kak yang nggak terarah banget, terlalu dituntut untuk bisa semua. Sampai akhirnya pas lulus SMA atau SMK banyak banget siswa yang bingung jati dirinya di mana. Dan akhirnya sebagian besar pada ngasal ngambil jurusan kuliah deh. Atau yang lebih lucu lagi, ikut-ikutan temen ngambil jurusan kuliah apa. Padahal mah bukan passion dia. Jadi aku mati gara-gara pemerintah. Wait. Kenapa nih? Nggak gitu juga sih kak. Ntar jangan ngarahin hantu-hantu yang lain buat demo di Tugu Kota ya. Kan lucu kalau putih-putih gitu ngerumunin gedung pemerintah. Bentar. Kayaknya udah pernah kejadian deh, walaupun bukan hantu sih yang demo. Guys, putih-putih yang pernah demo itu apa guys? Itu nyindir Anies bang. Wait. Udah ngasih, jangan bahas politik ya. Ntar gua ada kang bakso depan rumah gua kayak mana cuy. Oke, balik ke topik utama. Jadi kakak meninggalnya gimana? Dulu pas kuliah aku capek banget, tapi aku tetap maksain buat latihan nyanyi gitu kak. Dan akhirnya aku keselak mic. Lu latihan nyanyi apa ngokop mic ya? Hah? Serius kak? Iya serius. Kok bisa micnya ketelen? Ya nggak tahu mas, kan saya mati. Bener juga sih. Saya punya ide kak. Gimana kalau kakak didandanin sama make up artis buat penyamaran gitu, terus kita cari tempat yang lagi buka lowongan kerja jadi penyanyi. Kalau make up artis biasa mah gak mempan mas, saya udah pernah coba. Berarti butuh orang yang punya ilmu antar dua dunia ya. Oh gue tahu, dukun harusnya bisa nih. Mungkin bisa mas, coba tanya. Sabar, gue punya kenalan dukun nih. Tunggu mas. Anjing kaget.
Maaf, lagian masnya sih langsung lari. Kan gue bisa pindah tempat dengan ini instan. Di belakang kuburan ini tuh mas, ada dukun mas. Baru kemarin pindahan. Oke, kita samperin yang itu aja lah. Boleh. Mana nih dukunnya nih? Pergi ke tempat dukun. Anjir, gua jalan sama kuntilanak coy. Lihat guys, gua zoom dulu guys wajah kuntilanak guys. Look at this bro. Matanya merah cuy. Matanya merah cuy. Bajunya lusuh ya. Di lehernya ada mic nggak? Katanya kan mati ketelan mic tuh. Ada micnya nggak? Oh nggak ada cuy. Udah diambil ya. Kayak jalannya kayak gitu coy. Lihat kuntilanak. Jalannya kayak gitu coy. Serem juga ya jalannya ya. Kemana nih? Oh ke sana. 90 meter lagi. Sabar guys. Gua pindahin dulu gak sih guys, ini tombol TikTok nih ganggu banget coy. Nah, gua pindahin di sini dah. 70 meter, oke. Di tengah hutan ya. Semoga nggak dijebak ya sama hantu ini ya. Di tengah hutan coy. Dijebak apa nggak? Serem coy. Wah, ada gubuk. Wait, ada gubuk coy. Beneran dukun gak? Ini tempatnya kak. Coba ku ketok aja mas. Iya, ada apa ya? Anu pak, mau tanya, bapak dukun bukan? Udah mau pensiun sih. Emang kenapa? Nah, sebelum pensiun saya minta bantuan dulu pak. Boleh nggak? Boleh. Mau minta jodoh kah? Kasihan udah tua belum dapat jodoh. Ini cat rambut pak. Umur saya masih 18 tahun. Oh maaf. Terus minta apa? Kekayaan? Bukan. Usir setan? Bukan juga. Justru malah kebalikannya sih. Kebalikannya. Iya, saya mau minta tolong buat dandanin Kak Marsha yang udah jadi kuntilanak ini. Masnya beneran udah susah itu kah dapet jodoh? Bukan gitu. Jadi saya mau bantuin Kak Marsha buat nemuin cita-citanya dia pas masih hidup dulu. Dia pengen jadi penyanyi gitu pak. Tapi karena dia udah jadi hantu ya, orang-orang pada kabur duluan pas lihat dia. Saya nggak mau mas, maaf. Kenapa emang pak? Tujuan alam dunia dan alam gaib itu dipisahkan agar manusia berusaha sekuat tenaga untuk mencapai segala hal yang masih hidup. Baik itu mencapai cita-cita, jabatan, tingkatan religius, dan lain-lain. Kalau kuntilanak ini saya dandanin dan bisa mencapai cita-citanya, bukankah itu berarti curang? Benar juga sih pak. Tapi saya percaya orang berhak dapat kesempatan kedua. Karena gak semua orang punya keberuntungan yang sama. Siapa tahu dia udah berusaha sekuat tenaga tapi tetap ketimpa kesialan. Contohnya kayak Kak Marsha ini. Dia udah berusaha latihan nyanyi setiap hari, tapi ujung-ujungnya mati kelelekan mic. Oke gue. Itu udah cukup menggerakkan hati saya. Baiklah, sini saya dandanin. Wait, sabar. Apakah bakal jadi my bini guys? Anjing cantik banget cu. Oke, udah selesai. Ini my kuntilanak atau my bini guys? Buset bang, aku bentar lah bang. Apa sih guys, lu ngetik apa sih? Gak jelas kocak. Yang bener apa ngetiknya? Kalau hantunya kayak gitu gua kunciin di kamar bang. What the hell bro? Stres lu ya, stres. Dilihat-lihat cantik juga. Saya belum punya istri sih. Gimana kalau lu Bang Dukun kok gitu sih Bang Dukun? Anjing son horek cu. Ada son horek cuy.
Ah sialan, suara itu lagi. Gua baru tahu budaya horek ternyata ada di Jayakarta. Nggak tahu juga saya mas. Bahkan tujuan saya pindah dari desa ke kota ini buat ngehindarin son horek. Menurut saya son horek itu budaya paling kampungan sih, dan nggak berguna banget yang pernah ada. Bikin sakit telinga, bikin macet, bikin rumah-rumah rusak. Son horek mendekat ke rumah dukun. Lah ngapa malah makin deket woi? Mungkin bapak punya aura yang bikin son horek mendekat. Ah saya masuk ke rumah aja deh, pusing dengernya. Lagu ini, aku tahu lagu ini. Kak Marsha, Mas Jordan, sekarang saatnya. Tapi, udah saya kenalin ya. Punten mas, lagi butuh penyanyi nggak? Wah butuh banget mas. Penyanyi kita kebetulan baru aja putus kontrak karena gendang telinganya bocor. Nah pas banget, gue punya kenalan nih, cantik dan suaranya sangat merdu. Wih cantik banget, namanya siapa? Kenalin, nama saya Mas Jamet. Marsha mas. Oke, bisa langsung tes nyanyi nggak? Ini mic-nya. Wait, apakah kita bakal mendengar suara Mbak Kunti? Mana? Kok nggak ada suaranya? Wah, bener-bener merdu banget suaranya mas. Oh ternyata ini sumber polusi suaranya. Woi, matiin nggak? Nggak mau. Budaya kampungan, anak gua jadi nggak bisa tidur gara-gara kalian semua. Enak aja dibilang budaya kampungan. Aku orang Jakarta asli, suka sama budaya ini. Milih matiin musiknya atau kalian semua kita matiin. Wah nantang, belum tahu kalau kita pesilat. Wah kayaknya bakal ribut nih. Ikutan asik kali ya. Tapi gue nggak tahu mau ngebela siapa. Gua pukulin dua-duanya apa ya biar seru. Ayo ribut. Nah gini dong ribut. Kalau budaya itu saya mau ikutan juga. Anjing background glutnya son horek cuy. Nice. Guys, di tempat kalian ada son horek juga nggak? Di tempat gue nggak ada son horek cuy. Tempat kalian ada son horek nggak? Kamu itu belain siapa sih? Kenapa dua-duanya lu pukul? Gue nggak ngebela siapa-siapa sih, makanya semuanya gue pukul. Haha. Petir menyambar, tiba-tiba hujan deras. Make up Marsha ketika luntur. Semua melihat ke arah Kunti. Setan. Ini alasan saya tidak gak setuju mas. Langsung dikasih ulti sama Tuhan kan. Sekarang saya pamit dulu ya mas. Mau pindah ke luar kota lagi, ke tempat yang gak ada sound horeknya. Kuntilanak Marsha menangis. Berarti saya memang gak bakal pernah dapat kesempatan kedua ya mas. Mau gimana pun, pada akhirnya orang-orang bakal lebih lihat fisik dibanding skill. Karena saya udah jadi hantu gini, mustahil fisik saya bisa menjadi standar dunia entertain. Jangan putus asa gitu kak. Kita bisa coba lagi kok di tempat lain. Diam-diam mendengarkan. Loh, gua kira kalian semua kabur. Speaker dan peralatan kita semua kan masih di sini mas. Ya kali ditinggal. Terlebih kita mau minta maaf juga mbak. Maka dari itu, kita mau jadiin industri entertainment lebih terbuka dengan segala golongan. Maksudnya gimana mas? Iya, jadi kita mau Mbak Kunti ini jadi penyanyi utama kita di World Tour
Horek Jatim bergoyang. Tapi itu kalau mbaknya mau sih. Serius mas? Iya mbak, kami juga sadar kalau dunia entertainment itu terlalu toksik ya. Terlalu pandang bulu buat orang-orang yang di depan layar. Industri entertainment sekarang biasanya cuman orang-orang yang viral karena kegoblokan atau sensasi yang mereka ciptain sendiri. Jadi kita mau ngubah semua itu mbak. Kita mau balikin industri entertain ke masa kejayaannya dengan menampilkan orang-orang atau setan yang punya skill. Jadi apa mbak mau jadi penyanyi utama kita? Mau. Anjay, jadi wholesome gini. Agak random sih. Tapi ya udahlah. Permisi mas, saya mau bikin konten deh. Mumpung pada ngumpul di sini. Pilih diam atau dapat 300.000, tapi kasih kata-kata buat hari ini. Kasih kata-kata dong mas. Oke siap. Coba sampein kata-kata hari ini mas. Cuy. Ketemu konten kreator cuy. Kata-kata apa cuy? Coba guys. Kasih gua kata-kata yang bagus guys. Oke. Wih, udah dikasih coy kata-katanya coy. Oke, gua bacain ya. Kata-kata hari ini. Penampilan bisa diganti, tapi kesempatan nggak datang 2 kali. Kalau nggak dicoba hari ini, ya kapan lagi? Wih, keren gak? Jordan nih bos, senggol dong. Ih, keren. Keren gak guys? Jelek kah? Ih, keren gak sih guys? Cakep, makasih nih mas. Ini mas 300.000-nya. Mantap, dapat 300.000 gede banget coy. Goblok. Apa nih orang random dapat? Dapat 300.000 coy. Lumayan. 300.000 buat upgrade gak sih guys? Sip. Penuh nih, tinggal energi doang nih. Ya ganti misi yuk. Misi ketiga apa nih sekarang misinya? Coba. Gua ada di mana nih? Oh, gua ada di hutan kocak, jauh banget ya. Gua harus keluar dari hutan ini dulu coy. Lah, gua baru 3 misi udah 57 menit coy. Bisa nggak gua tamatin semua nih? Wah, bakal panjang nih kayaknya nih. Gini aja guys, gua tamatin tapi misi yang hantu gak usah ya. Ke sini ya, oke. Lurus doang berarti. Duh, kok gak bisa lewat? Lah, jalan buntu gak bisa lewat coy. Ada tembok transparan. Wah, gua harus muter jauh dong. Oh iya cuk, gua harus muter jauh cuk. Jauh banget guys. Sabar. Oh enggak sih, enggak jauh-jauh amat sih. Tapi ya tetap jauh guys, muter ini. Harus ke sana bro, lurus. Kalau gua tamatin semua ya. Kecuali misi hantu coy. Gak bakal gua tamatin ya, males cuy. Serem. Ya lanjut terus. Abis itu belok ke sini ya. Ya gak sih, benar. Wait. Wah, jauh banget coy. Kayaknya misi yang ini kita skip aja gak sih guys? Jauh banget coy. Di sini bro. Jauh banget bro. Langsung ke sini aja gak sih? Iya, skip aja ya. Jauh coy. Ntar videonya kepanjangan coy. Wah, ada tembok transparan lagi bro. Ada tembok transparan lagi. Sabar. Masih jauh gak? Oke, tinggal. Oh, ini misinya di pantai semua ya. Di pantai semua coy. Searah semua nih. Sabar. Nah, ini di pantai ini banyak anomali coy. Ini nih.
Silat. Ada silat coy. Apa nih? Judulnya apa nih judulnya? Rahasia ilmu silat tertinggi. Wih, ada orang latihan bela diri tuh. Iseng nonton ah. Mempraktekkan kuda-kuda bela dirinya. Masih normal. Ini aliran bela diri apa ya? Nggak pernah lihat gerakan kayak gini gua. Mempraktekkan kuda-kuda, wah anjing, jadi tower cuk. Apa sih? Weh, maksud lo apa? Anjir, lupa ngomong dalam hati. Cepetan jawab. Jawab apa ya bang? Jawab pertanyaan gua tadi lah. Apa maksud lu ngomongin bela diri kita? Oh, nggak sengaja itu bang, malah sebenarnya. Alah, banyak alasan aja lo. Sebagai guru bela diri, gua kagak terima ya. Sini, 1 lawan 1 lawan gua. Bang, nggak mau denger penjelasan gua dulu. Baru mau denger abis kita kelar duel. Wah, ini diajak gelut tuh sama guru bela diri coy. Grup bela diri, yuk sini loh. Ya, gua kira keras, ternyata berapa pukulan udah KO. Bela diri apa ini cuy? Udah mau denger penjelasan gua belum? Jadi tadi tuh karena saya kaget, nggak biasa saya lihat kuda-kuda bela diri kayak gitu. Cenderung ke keren aja sih daripada aneh. Oh, bilang dong, tahu gitu kita nggak usah bertumbuh. Ya kan tadi saya mau jelasin, tapi abangnya malah kekeh buat ribut. Maaf, soalnya gue juga lagi pengen sparring sih. Ya udah gini deh, sebagai permohonan minta maaf, lu mau gue ajarin bela diri nggak? Gratis kok. Wah, boleh tuh. Tapi kalau boleh tahu nama perguruannya apa ya? Kita ini adalah perguruan lidah mertua. Lidah mertua. Soalnya lidah mertua sekali gerak bisa nyakitin. Nah, kita juga kalau terpaksa nyakitin coy. Tapi sebelum itu lu harus lulus tes dulu buat ngebuktiin lu pantas apa kagak buat ikut ajaran bela diri ini. Siap bang, kapan kita mulai? Sekarang, ayo ikut gua ajarin gerak-gerakan dasar pemula. Oke. Apa nih? Kita ngapain di bawah pohon kelapa bang? Latihan di sini aja biar adem. Cih, pesilat mana yang latihan di tempat adem? Lu mau nyantai kayak di pantai atau mau berguru? Ini pohon kelapa tuh berguna buat jadi latihan dasar kita. Oh, ditendang gitu ya bang? Pohon kelapanya ditendang. Salah ya bang? Salah. Yang bener dipukul. Buset, pohon kelapa sekali pukul coy, langsung tumbang. Ini gerakan dasar buat pemula. Buat yang udah sepuh ngapain jir ngebelah lautan. Nah sekarang giliran lu, coba pukul pohon kelapa sebelahnya. Kalau ampe roboh gitu kayaknya belum bisa deh bang. Dih cemen, namanya juga baru belajar bang. Ya nggak salah sih. Ada sih satu latihan lagi buat pemula. Ayo coba ikut gua. Nah latihannya gue perhatiin dulu ya. Apa nih? Mematahkan kayu dengan satu tebasan. Kalau ini sih harusnya masih bisa bang. Saya dulu pas SMK juga ikut eskul bela diri silat. Nah ujiannya udah kayak gini. Oke, patahin kayu coy. Sebelum mulai lu tanda tanganin dulu surat kontrak ini ya, sebagai persetujuan. Lah kok ada surat kontrak segala bang? Ini 2023 loh. Gua nggak mau ngambil resiko, gua takut di cancel.
Nah, gue udah tanda tangan nih bang. Sekarang gue bisa mulai kan? Silakan buktiin ke gue kalau lu pantas kalau untuk gue ajarin. UTW. Ya guys. Siap-siap nih. TA, oke. Nice. Bisa nggak? Hayya. Malah jadi golok. Lah. Maaf bang. Bukannya patah tapi kayunya malah jadi golok. Ada latihan yang lain gak bang? Gue udah kagak bisa ngajarin elu tong. Lah kenapa bang? Ada kemungkinan lu itu orang yang disebut-sebut sebagai ramalan kita. Ramalan? Iya. Di ramalan kita bakal ada sosok orang yang pura-pura minta diajarin bela diri. Tapi pas diajarin, ternyata dia malah bikin senjata secara nggak sengaja. Nah, sosok ini ntar katanya bakal mimpin perguruan bela diri se-Indonesia. Dan kita semua udah lihat buktinya kuat banget di sini. Maka dari itu kita semua minta maaf ya bang. Minta bimbingan elu wahai guru besar. Apa pada sujud dah? Ini beneran nggak sengaja gua bang. Gua aja belajar bela diri SMK doang. Itu pun cuma sampai sabuk kuning bang. Sisanya kalau ribut improvisasi doang. Udah cukup ngerendahnya. Kita butuh bimbingan. Anjir, kenapa jadi gini dah? Kabur aja deh. Guru besar, ajarin kami. Lah, gua nggak ngerti apa-apa. Bagus gak guys? Dubbing gua guys? Jelek bang. Puji dikit gak sih guys? Masa udah dubbing sebisa gua nih. Puji dikit ya sih guys, biar gue semangat nih. Hehe. Misinya tinggal dua. Habis itu kita main game kencan cuy, ya gak sih? Udah lama nih gua gak main game kencan nih. Ya. Yuk kita tamatin. Habis itu main game kencan cuy. Apa nih? Tim star kah? Barang masuk dompet kering. Apa nih maksudnya nih? Buset, itu rame-rame ngapain? Samperin ah. Ayo dibeli. Dijamin murah kecuali pabriknya langsung. Buset, penjual ilegal jir. Lu jualan apa aja bang? Semua barang yang kena pajak bang. Jadi lu bener-bener jualan semuanya dong. Betul. Ini kayak baton ini aja bang. Harganya di sini 100.000 bang. Sedangkan gua jual di sini 50.000 aja. Yang mahal tuh pajaknya doang. Ah, barang KW kali ini bang. Nggak percaya, ya udah nih gua kasih secara cuma-cuma deh. Wih, beneran bang? Iya dong. Makasih loh, nanti gue cobain deh. BTW bang, lu ngapain jualan pakai perahu? Gak apa-apa bang, iseng aja biar unik gitu. Biasa, trik marketing. Petugas pajak, berhenti. Ini perbuatan melanggar hukum ilegal. Semua barang yang masuk ke negara ini harus melewati pemeriksaan dari kami. Apakah barang tersebut dapat dijual dan dipergunakan atau tidak? Halah, bayar pajak juga larinya bukan ke negara, tapi ke kantong kalian sendiri. Kemarin aja duit rakyat lu beliin mobil SUV kan? Itu oknum ya. Kemarin gua dikirimin mainan sama temen gua yang di luar negeri. Padahal udah dikasih keterangan hadiah, tapi masih aja lu tahan. Terus dimintain duit lagi. Padahal jelas-jelas produknya belum rilis. Harga resmi aja belum ada. Paling parah gua bang. Gua udah capek-capek ya dapetin kepercayaan publisher luar negeri buat dapetin dev kit secara gratis. Pas dibawa ke Indonesia malah dimintain duit anjay. Gua juga bang menang lomba di luar negeri. Pas pialanya dikirim ke sini malah dimintain duit. Lu petugas pajak apa preman?
Jadi ormas saja sana. Itu semua oknum ya dek, itu semua oknum. Alah, oknum-oknum tai kucing. Isinya kebanyakan begitu kok, masih aja percaya itu oknum. Harusnya kata oknum itu di instansi kalian tuh kalian gunain buat petugas yang jujur aja. Dasar preman berseragam. Kalian menghina petugas, bisa kami pidanakan ya. Lu nggak bisa pidanain kita kalau kita belum lumpuh ya. Wih, kayaknya mereka bakal ribut nih bang. Kita bantuin nggak? Nggak ah, gue juga kesel sama petugas-petugas itu. Udah komplain dari kapan tahun, nggak berbenah diri. Emang cocok sih mereka dibilang maling berseragam. Terus kita ngapain bang? Mending kita taruhan aja gimana? Wah boleh tuh. Guys, kita dukung warga yang kena dampak dari petugas bea cukai korup, atau kita belain petugas bea cukai guys. Maksudnya petugas bea cukai di game ya, bukan di asli ya. Di asli orangnya baik-baik kok, tenang. Dukung siapa guys? Dukung warga ya. Oke, dukung warga. Siap. Menang siapa coy? Menang siapa nih? Petugas bea cukai versus para warga. Lihat siapa yang menang? Wah, kayaknya gue menang tuh pilihan gue. Nice. Ya, yuk, kalahin semua petugas bea cukai. Terus. Nice. Oh iya ya, petugas bea cukai juga kalah jumlah sih. Nice. Bantai. Ya, sisa dikit ya. Sisa dua lagi. Nice, sisa satu. Nice, KO cuy, KO. Ada Pak Ustadz guys, skip gak sih guys? Ada Pak Ustadz guys, skip gak sih guys? Ini udah pasti ceramah nih guys, gua skip aja ya. Hari-hari guys ketemu Pak Ustadz guys. Ini bukan berarti gua benci sama Pak Ustadz ya guys ya. Cuman Pak Ustadz di game ini tuh ceramahnya panjang banget loh. Mending gua skip gitu. Duh, gelut lagi. Sekarang gua lawan petugas pajak sama ini pedagang ilegal. Nice. Menang. Terengah-engah. Duh, Pak Ustadz lagi. Skip. Kita ngapain? Ikut kabur goblok. Lah ya juga. Oh, kayak gitu ya. Kurang seru guys. Cerita sampean ini guys. Ada Pak Ustadz soalnya ya. Jadi kurang seru coy. Benci banget lu bang sama Pak Ustadz. Gimana guys? Ceramahnya panjang banget coy. Siapa yang nggak benci guys? Gue nggak benci di real life ya. Gue benci di game ini doang. Terakhir nih, misi terakhir nih. Habis ini udahan nih. Rayuan kelapa. Apa nih? Aduh mas, tolong mas. Kenapa mas? Saya jatuh dari pohon kelapa. Ya elah, kirain kenapa? Badan doang gede. Jatuh nangis. Anak saya mau kelapa itu mas. Saya udah. Apa itu coy? Apa tuh? Saya udah janjiin pas pulang kerja saya bawain. Kenapa nggak beli aja mas? Saya nggak ada uang mas, belum gajian. Ya udah deh mas, saya beliin aja kelapanya gimana? Jangan mas. Daripada ngeluarin duit, mending masnya manjat pohon kelapa aja. Terus ambilin beberapa kelapa. Oke deh mas. Makasih banyak ya mas. Maaf ngerepotin. Wah, manjat kelapa cuy.
Wih, jago juga nih Jordan manjat kelapa nih. Jago juga nih. Wih, dapat satu coy. Kita harus ambil berapa? Ambil 5 coy. Oke, dapat 2 lumayan. Lagi yuk. Nice, dapat 3. Kenapa harus dari atas turun ke bawah lagi dah? Kenapa nggak langsung ambil 5 aja gitu? Oke, 4. Yuk, sisa satu ya. Nice, udah 5 nih. Mas, ini kelapanya udah kekumpul. What the hell? Berjualan kelapa. Lah, katanya kelapanya buat anak-anaknya Mas. Kok malah buat jualan? Makanya jangan terlalu baik Mas, ntar gampang dimanfaatin sama orang kayak saya. Sialan. Woi, apa lu? Lu udah berkali-kali ya manfaatin kebaikan orang. Lah biarin, suka-suka gua dong. Gak bisa gitulah. Emangnya kenapa? Lu semua mau lawan gua? Ayo aja kita mah. Masnya baru dimanfaatin sama orang ini kah? Bener Mas. Ya udah, kita bikin aliansi aja gimana? Biar orang kayak gini gak ada di Jayakarta. Gas. Kayak kita pukulin penipu satu ini coy. Kita pukulin ya, jualan gak modal anjay. Kita pukulin dong. Scammer, penipu. Nice, tanpa pukul balas lah. Akhirnya kita berhasil mengalahin pendusta ini ya. Makasih banyak Mas sudah ikut aliansi kita. Sama-sama. Tapi udah lama nggak Mas ini kayak gini? Wah udah Mas. Banyak banget orang baik ditipu sama dia. Sekarang karena dia udah kalah, dia gak bakal bisa nipu orang lagi. Alhamdulillah. Bentar Mas. Mas tahu dari mana kalau dia nggak bakal nipu orang lagi? Karena kita bakal persembahin dia ke rantu pantai selatan Mas. Wait, what? Anjing dilempar cuk. Pembunuhan berencana. Hanyut seketika. Wih, pembunuhan berencana cuy. Wih. Ini Easter egg kah? Easter egg Nyi Roro Kidul cuy. Kadita. Kalian ini setia banget ya nyembah saya. Bahkan saya lagi liburan pun masih aja kalian kasih persembahan. Tapi nggak apa-apa, nanti biar anak buah saya aja yang ngurus. Sujud, ampun beribu, ampun ratu. Kami tidak tahu kalau ratu sedang liburan. What the hell? Menatap ke arah Jordan. Mas cepet sujud Mas. Ratu pantai selatan jarang banget muncul, apalagi pas jadwal liburan. Nggak mau musyrik. Gua cuma mau sujud sama Tuhan. Kakek tua ini menarik juga. Maaf Ratu, ini cat rambut doang bukan uban. Karena Mas gak mau sujud ke Ratu Pantai Selatan, dengan ini kita nyatakan aliansi kita berakhir ya. Oke. Dan Mas akan kita korbankan untuk Ratu Pantai Selatan. Buset. Gua mau dijadiin sesembahan cuy. Hajar gak sih walaupun 3 orang. Pengikut ratu ini loh. Sini loh. Itu rantai selatan bodong kocak. Lu terlalu percaya aja. Mana ada rantu pantai selatan pakai rok mini. Kok bisa kuat banget sih Mas?
Kamu memang menarik, dan sudah pasti kamu bukan orang biasa. Saya hanya seorang mahasiswa, Ratu. Lagi pula saya penasaran, emang lagi ada event cosplay ya? Soalnya kostum Ratu keren banget, apalagi trisulanya gokil. Kayak ada aura mistisnya gitu. Bahannya dari apa kalau boleh tahu? Seketika hujan. Tarik kata-katamu barusan. Tidak sembarang orang boleh membicarakan trisula sakral milik keluargaku ini. Anjir, beneran Ratu Pantai Selatan, cok, bukan cosplay. Tapi ngomong-ngomong, apa itu cosplay? Cuaca kembali normal. Tapi sepertinya itu bukan hal penting untuk kerajaanku. Gak kebayang sih kalau prajurit Ratu Pantai Selatan cosplay jadi tokoh anime. Hilang dong seremnya. Tadi kamu bilang trisula keluargaku ini memiliki aura mistis kan? Iya bener Ratu. Trisula sakral ini dibuat ribuan tahun lalu, melindungi kerajaan kami, dan banyak hal yang hancur akibat mengamuknya trisula ini. Gempa bumi di tahun 1755, letusan gunung 1883, tsunami 2004, tsunami Aceh kah 2004. Semua itu terjadi karena trisula sakral ini mengamuk. Buset, itu semua bencana besar anjir. Tapi anehnya saat kamu tadi membicarakan trisula ini, tidak ada aura menyerang darinya. Padahal jika trisula ini bertingkah normal, manusia yang berbicara lancang seperti itu akan hancur seketika. Shit. Kamu yakin? Baiklah, kalau memang itu maumu. Namamu Jordan Santoso bukan? Jir, padahal gue belum ngasih tahu nama loh. Iya Ratu. Trisula sakral ini terkesan dengan pertarunganmu. Maka dari itu, Trisula sakral ini ingin menjadi temanmu. Karena kamu memiliki takdir yang besar di masa depan. Coba arahkan tanganmu ke depan dan buka jari-jarimu. Oke, nih. Wih. Gua dapet Trisula coy. Wah, anjir gokil. Gunakan trisula ini untuk membela kebenaran. Anjir, gue dapet senjata baru coy. Sabar. Bisa dikoleksi gak? Gue dapet trisula coy. Bisa dipakai gak? Sabar. Kita cari preman gak sih guys? Bang, lu kok nerima trisula itu? Biasanya kalau udah nerima pemberian dari Ratu Pantai Selatan, lu bakal dijadiin suami atau pengawal pribadinya sih. Oh iyalah, jelas keren kan gua. Bentar bang, pengawal pribadi. Oh iya mas, suatu saat nanti mas mungkin bakalan hanyut di laut secara mendadak atau gimana gitu. Terus Ratu Pantai Selatan akan merekrut mas sebagai pengawal pribadi. Rayuan kelapa, trisula kerajaan, boy. Gua dapat trisula coy. Review gak sih guys trisulanya sebelum end stream guys? Udah selesai semua nih misinya nih. Ya, review trisula yuk. Terakhir. Sebelum end stream ya. Review trisula coy. Mana nih preman? Nah itu tuh ada preman tuh. Ya, review trisula yuk. Sabar ya. Kok kayak senjata biasa ya? Nggak ada efek spesial gitu ya? Wah, nggak ada efek biasa cuy. Cuman trisula biasa ya. Lumayan. Yaudah guys, thank you semua yang udah nonton ya. Kita akhirin sampai sini aja tuh. Cerita sampingan udah selesai semua yuk. Nggak semua sih, sisa 2 sih. Cuman videonya kepanjangan cuy, 1 jam 24. Ya udahlah, kita akhirin sampai sini aja. Kita ganti game coy. Ganti game apa bang? Kita ganti game kencan coy. Yuk.
Ya kita absen dulu guys sebelum end stream. Ada Andi, ada Jumra, ada Grotopia, ada Peter, ada User, ada nggak jelas, ada Tio, ada Bito, ada Arisan, ada Joko, ada Uwi. Oke guys, thank you semua udah nonton ya. Gua end stream dulu coy. Kita ganti game coy. Nanti kalian join lagi ya, oke? Thank you semuanya udah nonton.